warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGT Angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Perkenalkan, saya Nurhayati dari SMK Negeri 1 Lais. Saya Marlina dari SMP Negeri 2 Babasupa. Dan saya Lestari dari SDN 2 Negeri Bukit Indah Plaka Tinggi. Kami akan melakukan praktek coaching terkait tugas demonstrasi uang baru 2.3. Baiklah, rekan-rekan sekalian, Ibu Nurhayati dan Ibu Lestari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Di sesi 1 ini ya, kita akan melakukan praktek coaching. Saya bertindak sebagai observer atau pengamat di sesi 1 ini. Kemudian Ibu Nurhayati sebagai coach dan Ibu Lestari sebagai coaching. Sebelum kita memulai praktek coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai observer. Seorang coach itu harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu alur yang akan diarahkan dalam praktek coaching itu, yaitu alur tirta, harus sesuai dengan alur tirta, yaitu tanggung jawab, tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian kompetensi coaching yang akan diperhatikan. Bagaimana Ibu Nurhayati, apa ada berapa kompetensi coaching yang akan Ibu praktekkan dalam praktek coaching kali ini? Baiklah Bu Marlina, pada kesempatan ini ada 3 kompetensi di dalam melakukan praktik coaching, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, sedangkan yang ketiga adalah kehadiran penuh. Ya, oke, baik sekali. Kemudian kira-kira berapa kompetensi yang akan Ibu harapkan akan tercapai dalam praktek coaching kali ini? Baiklah Ibu, yang akan poin yang akan diobservasi pada kesempatan hari ini ialah mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Ya, oke. Indikator apa Bu Nurhayati kira-kira dalam mencapai kompetensi coaching tersebut? Ada berapa indikator? Ya, yang saya ingin capai ya, indikator itu saya ingin mendapatkan pertanyaan stimulasi dari coach, terus mengarahkan coach untuk mendapatkan solusinya sendiri, dan ingin supaya coach mendapatkan ide-ide baru. Oke, baiklah Bu Nurhayati dan Bu Lestari. Sekarang kita memulai saja sesi pertama atau sesi ke-1, yaitu praktek coaching antara Bu Lestari dan Bu Nurhayati. Silakan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Lestari. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Lestari? Ya, sebaliknya saya juga bersyukur karena saya dalam keadaan baik juga, Bu. Alhamdulillah. Bu Nur,
Boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu? Mungkin ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh silakan Ibu, dengan senang hati. Ada apa ya? Saya mau bercerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Begini Bu Nur, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas juga kalau dipresentasikan itu hanya 70%. Nah, yang mengerjakan tugas dengan baik itu hanya 70%, sedangkan siksanya itu ada yang main-main ya, ada yang cuek atau apa. Nah, dan ada yang sama sekali tidak mengerjakan tugas tersebut. Baiklah Ibu, saya sudah mendengarkan dan saya sudah mengerti permasalahan Ibu. Jadi gini Bu, jadi menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya di kelas yang saya ajar. Kira-kira menurut Ibu apa saja sih hal yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan. Kemudian yang kedua terlalu monoton, saya terlalu dominan, banyak berbicara di depan murid-murid saya. Dan yang ketiga itu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif pada saat pembelajaran saya, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nah sekarang kira-kira apa saja yang kira-kira pendapat Ibu apa saja yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pelajaran Ibu? Ya menurut saya murid-murid itu pastilah menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, sangat sependapat dengan Ibu ya. Nah, jadi menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan pada saat pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat kepada murid ya Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian kita mengadakan ice breaking ataupun games agar pembelajaran lebih menarik. Selama ini saya hanya memberikan pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Itu terjadi mungkin karena saya terlalu banyak tugas, jadi saya sibuk sendiri dengan tugas saya, Bu. Ya, saya bisa memahaminya. Tapi kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di dalam kelas? Saya hanya menggunakan buku paket yang ada di sekolah, Bu. Nah, kira-kira adakah sumber belajar selain buku paket? Saya rasa banyak, Bu. Bisa dari video YouTube, artikel atau tulisan ilmiah di internet, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren tuh, Bu. Ya, TikTok gitu. Nah, benar sekali Ibu. Saya yakin jika Ibu menggunakan berbagai sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, rencana saya itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang mengasihkan seperti video YouTube atau TikTok. Yang kedua itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Bagus sekali rencana Ibu Lestari itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, amin. Terus komitmen Ibu terhadap rencana Ibu Lestari tadi apa ya?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya nantinya senang dalam pembelajaran tanpa ada unsur paksaan, dan saya juga akan memberikan pilihan untuk sumber belajar yang murid-murid saya inginkan, Bu. Wah, bagus sekali Bu Lestari. Saya sangat mendukung rencana Ibu itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih ya Bu Nur atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Semoga semuanya dapat tercapai. Baiklah, Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Bu untuk pertemuan kali ini. Mungkin nanti di pertemuan yang akan datang Bu. Baiklah, semoga apa yang direncanakan tadi dan harapan Ibu bisa tercapai sesuai yang kita inginkan. Oke Bu, terima kasih. Oke. Baiklah Ibu, saya permisi dulu. Saya ada pekerjaan lagi, saya akan ke ruang guru. Oke Bu, terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati dan Ibu Lestari yang mana tadi telah mempraktekkan coaching, ya, yaitu antara seorang coach dan seorang coachee. Sebagai observer, saya akan mengomentari beberapa hal, yaitu mengenai alur praktek coaching tadi. Menurut saya telah sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Terus kemudian kompetensi coaching yang telah diperlihatkan tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Nurhati sebagai coach, apakah sudah tercapai indikatornya Bu Nurhayati? Alhamdulillah Bu, kalau menurut saya indikatornya sudah tercapai dan setelah melaksanakan coaching saya lebih memahami potensi dari coach Bu. Ya, baiklah. Praktik coaching telah dilaksanakan, ya. Kemudian sesuai dengan alur Tirta dan kompetensi coachingnya telah terlihat. Itulah sesi pertama dari praktek coaching kita. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu sesi kedua praktek coaching yang sebagai observer adalah Ibu Nurhayati. Silakan. Baiklah, terima kasih. Pada sesi kedua ini saya Nurhayati sebagai observer dan Ibu Lestari sebagai coach, sedangkan Ibu Marina sebagai coachee. Baiklah, kepada Ibu Lestari, kepada kesempatan ini Ibu sebagai coach, sebelum melakukan coaching ada observasi, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu Lestari. Oke Bu. Ya. Yep. Oke, Ibu Lestari, pada kesempatan ini kan kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, terus ada pernyataan yang harus kita diskusikan, yaitu alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita masuk ke coaching, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kira-kira ya? Sebelum saya melakukan coaching, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke.
Dan kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baiklah Ibu. Nah, kira-kira indikator bagaimana yang ingin Ibu untuk proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Oh gitu ya Ibu. Baiklah Ibu, sudah saya pahami. Ibu Lestari, silakan memulai praktik coaching dengan Ibu Marina. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Lestari. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Malina, selamat siang juga. Alhamdulillah Bu, saya ada apa Bu? Ibu ada apa ya Bu? Sepertinya Ibu ini kurang bersemangat Bu ya seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Lestari, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa Bu. Begini Bu Lestari ya, saya mau curhat atau bercerita tentang masalah saya. Bisakah Ibu Lestari membantu saya ya? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Lestari. Masalah apa Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ini Bu ya, Bu Lestari ingat tidak? Waktu itu beberapa hari yang lalu kepala sekolah memanggil saya. Oh, saya ingat Bu. Kemudian apa yang terjadi Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat panggilan dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih bukannya masalah yang serius, Bu. Bukan masalah yang serius bagaimana Bu? Begini Bu, kepala sekolah kan menyuruh saya untuk membimbing kegiatan paduan suara tingkat kecamatan. Kalau boleh tahu paduan suaranya membimbing siswa bernyanyi lagu daerah Bu. Benar sekali Bu, paduan suara itu tentang lagu-lagu dari daerah kita. Dan beliau sepertinya agak kecewa ketika saya tidak terlalu merespon permintaan beliau. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya Bu ya, menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya kurang percaya diri untuk membimbing siswa-siswa dan saya juga menyarankan beliau untuk menunjuk guru lain saja. Tapi kayaknya beliau itu agak tersinggung dan masih tetap ingin menunjuk saya untuk membimbing paduan suara tersebut. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu selama ini apakah Ibu senang bernyanyi lagu-lagu daerah di depan anak-anak, Bu? Iya, benar Bu, saya senang bernyanyi dengan siswa-siswa saya. Tetapi bukan lagu daerah yang saya nyanyikan, tetapi lagu-lagu yang sedang ngetren sekarang Bu, yang lagi top. Jadi saya kurang percaya diri kalau mengajarkan siswa-siswa untuk lagu-lagu daerah. Mengapa Ibu tidak percaya diri? Padahal menurut saya, Ibu mempunyai kemampuan bernyanyi yang baik loh. Menurut saya ya, saya memang mempunyai kemampuan bernyanyi Bu ya.
Tapi saya kayaknya masih ragu dengan kemampuan saya tersebut dan masih kurang banyak pengalaman, apalagi tentang lagu-lagu daerah. Saya belum menguasainya, Bu. Sebenarnya kemampuan Ibu sudah bagus. Lalu di mana letak keraguan Ibu kalau saya boleh tahu tuh? Kayaknya saya masih kurang percaya diri untuk membimbing murid-murid berlatih menyanyikan lagu daerah seperti itu, Bu. Oh, betul juga Ibu. Maaf ya Bu, sepertinya saya perhatikan Ibu sering menyanyi di depan murid-murid. Iya, betul, Bu. Saya sering menyanyi di depan siswa atau murid-murid. Tetapi itu tadi bukan lagu-lagu daerah, lagu-lagu yang ngetren sekarang, Bu. Oh, itulah Ibu mengapa kepala sekolah memanggil Ibu supaya Ibu dapat mengajarkan kemampuan Ibu kepada murid di kelas yang lain juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang Bu Lestaria, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini ya? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman yaitu rasa takut kepada kepala sekolah akan salah paham. Saya takut nanti kepala sekolah salah paham karena nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu maksudnya, Bu. Oh. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah kurangnya rasa percaya diri Ibu. Iya, Bu, benar. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah lagi tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu bisa menjelaskan, Bu. Ibu bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Oke, ya mudah-mudahan saja Bu ya, seperti itu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya Bu? Begini, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan berikan solusi kali Bu ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan sharing atau berbagi dengan teman dan rekan sejawat dan mencari di Google atau YouTube tentang lagu-lagu daerah, Bu. Oh, bagus sekali Bu ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan menambah pengetahuan saya mengenai teknik bernyanyi yang baik dari berbagai sumber. Langkah yang Ibu ambil tadi sudah tepat sekali loh Bu. Saya setuju dengan ide-ide Ibu itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah karena agak khawatir takutnya salah langkah, Bu. Oh, syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu tetap pada kurikulum.
Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman atau rekan sejawat dan ke teman-teman lainnya yang mempunyai kemampuan di bidang menyanyi agar kami bisa saling berbagi, saling sharing satu sama lain, Bu. Oh, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu ya. Semoga dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman ya, Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang sejujurnya saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Amin, amin. Ya Robbal Alamin ya, Bu. Semoga segera terwujud. Maaf Bu Lestari, saya permisi dulu ya. Mau ke kelas karena masih ada jam pelajaran. Saya pamit ke kelas dulu ya Bu. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Lestari. Oke Bu, sampai ketemu di coaching selanjutnya ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, baiklah, Lestari, akhir coaching sudah dilaksanakan, dan setelah itu di surat tadi ada yang saya sampaikan ya, selama praktek coaching nanti yang sudah dilakukan terkait kegiatan dan pencapaian yang diinginkan. Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, dan kemudian jawab. Sehingga alur tersebut bisa mengaliri coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baiklah Ibu Lestari, setelah itu kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi adalah saya harus lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Baiklah Ibu Lestari, bagus sekali. Setelah saya amati tadi, proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Setelah itu potensinya Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita masuk ke sesi 3. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlina. Waalaikumsalam Bu Nur, Ibu Lestari. Gimana Bu Marlina, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu, akan melakukan praktek coaching. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberitahukan beberapa rubrik penilaian ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai Bu. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan coaching ya Bu. Nah, jadi ada 3 kompetensi di dalam coaching. Apa saja ya Bu kira-kira kompetensi dalam coaching itu yang akan Ibu kembangkan?
Eh, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu satu, kehadiran penuh, kemudian dua, pendengar yang aktif, dan ketiga, pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada 2 poin yang diobservasi ya Bu. Nah, di antaranya 1 mendengarkan aktif, 2 mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian yang Ibu inginkan apa ya Bu? Saya ingin coach itu sendiri akan atau saya sebagai coach akan mengarahkan coach untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian mendorong atau menstimulasi coach untuk memunculkan ide-ide baru yang akan dilakukannya pada aksi rencana yang akan dilakukannya. Oke, demikian dulu ya Bu Marlina pra-observasi kali ini. Silakan nanti Ibu Marlina dan Ibu Nurhayati melakukan proses coaching bersama. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Lestari. Ya, terima kasih Bu Lestari. Ya, sama-sama. Baiklah, selamat siang Ibu Marlina. Selamat siang Bu Nurhayati. Apa kabarnya hari ini Bu Marlina? Oh, alhamdulillah baik. Ibu Nurhayati gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu Marlina, apakah hari ini Ibu bisa meluangkan waktu sebentar ya? Soalnya ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Oh iya, ada apa ya Bu Nurhayati? Saya lihat Ibu kayaknya kurang semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu kali? Ya, pertama saya minta maaf dulu ya Bu, soalnya saya sudah mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Tidak apa-apa kok. Begini Bu Marlina, saya mau bercerita sedikit permasalahan yang saya hadapi sekarang. Apakah Ibu Marlina bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Nurhayati. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya sih saya ingin mendengarkan saran dan solusi dari Ibu atas permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Masalah apa ya Bu Nurhayati? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Iya Ibu, minggu lalu kan kepala sekolah memanggil saya ke ruangannya. Tuh. Oh iya, oke. Kemudian apa yang terjadi Bu? Apa yang membuat Bu Nurhayati mendapat panggilan dari kepala sekolah itu? Ya Bu, sebenarnya ya Bu, ini bukan masalah yang serius sih, tapi cuman ini masih terus mengganjal di pikiran saya. Bukan masalah yang serius, bagaimana maksudnya Bu? Begini Bu Marlina, minggu lalu kan ketika Bapak Kepala Sekolah memanggil saya ke ruangannya, dia meminta saya untuk membimbing murid untuk mengikuti lomba storytelling yang diadakan tingkat kecamatan. Lomba storytellingnya membimbing siswa bercerita tentang apa ya Bu ya? Begini Bu, lomba storytellingnya pada kali ini, pada saat lomba kecamatan ini kita diminta untuk menceritakan tentang legenda asli dari daerah kita ini Bu. Dan saya lihat kemarin Bapak Kepala Sekolah sepertinya agak sedikit gimana ya, ekspresinya agak kecewa ketika saya belum mengiyakan permintaan beliau. Dan saya masih meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu kepada saya. Oke, lalu bagaimana tanggapan Ibu Nurhayati dengan respon dari kepala sekolah seperti itu? Sebenarnya jujur ya Bu ya, saya menyampaikan kepada beliau kalau saya ini saat ini masih kurang percaya diri untuk membimbing murid.
untuk lomba storytelling ini, dan saya kemarin menyarankan kepada beliau untuk mungkin bisa menunjuk guru lain dulu. Tapi sepertinya beliau agaknya kurang respon ya dengan saran saya tersebut. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu, selama ini apakah Ibu Nurhayati senang mendongeng atau bercerita dalam bahasa Inggris depan anak-anak atau siswa? Iya Bu, saya sangat senang sekali bercerita waktu ketika sebelum mulai pelajaran, saya mau yang ambil sedikit waktu untuk menggunakannya bercerita dalam bahasa Inggris agar siswa itu terbiasa juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi ya seperti yang saya ceritakan pada Ibu tadi, saya agak kurang percaya diri untuk mengajarkannya kepada orang lain. Eh, meng- Mengapa Ibu tidak percaya diri? Padahal menurut saya, Ibu Nurhayati mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik loh. Iya sih Bu, kalau menurut saya mempunyai kemampuan itu, tapi ya saya masih agak ragu dengan kemampuan saya itu Bu. Saya masih agak kurang banyak pengalaman, masih sedikit pengalaman saya, apalagi kalau cerita itu tentang legenda-legenda tentang daerah kita. Sebenarnya kemampuan Ibu Nurhayati sudah bagus. Lalu di mana letak keraguan Ibu kalau boleh saya tahu? Ya, seperti saya bilang tadi, Bu, ya, rasa kurang percaya diri saya itu ya masih kurang, percaya diri saya itu dan takut saya akan membuat kesalahan di dalam pengucapan bahasa Inggris dan untuk pembendaharaan katanya juga harus saya tingkatkan lagi. Ya, sebelumnya minta maaf dulu ya Bu, sepertinya saya perhatikan Ibu sering menyelipkan cerita dalam bahasa Inggris di pembelajaran Ibu, benar kan? Iya Bu, benar sekali. Saya sering menyelipkan cerita dalam bahasa di pembelajaran saya. Iya ya Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Itulah mengapa kepala sekolah memanggil Ibu ya, supaya Ibu dapat mengajarkan kemampuan Ibu juga kepada siswa yang lain juga. Jadi tidak hanya satu kelas, tapi kelas lain juga, Bu Nurhayati. Iya. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Setelah Ibu bercerita ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang ya Bu ya, beberapa hari ini setelah Bapak memanggil saya itu saya merasa resah ya, tidak nyaman karena akan permasalahan ini saya masih kepikiran terus. Akhirnya agak pekerjaan saya jadi tidak fokus. Oh iya ya. Lalu apa yang membuat Ibu Nurhayati merasa tidak nyaman selama ini? Ya, dari permasalahan itu tadi Bu, saya merasa tidak nyaman karena saya membuat pada sekolah ini kecewa kan. Mungkin dia merasa salah paham. Saya takut saya menolak tuh karena saya tidak mau, padahal saya sebenarnya tidak merasa percaya diri. Takutnya nanti kepala sekolah tidak mau percayakan lagi dengan saya. Jika saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Bu Nurhayati merasa tidak nyaman adalah kurangnya rasa percaya pada diri Ibu. Iya Bu, benar. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur lagi nggak ya Bu ya oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, semoga Bu ya, mudah-mudahan saja. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Bu Nurhayati ke depannya?
Ya, setelah saya diceritakan ini, saya punya niat ya untuk menemui kepala sekolah, besok atau orang tua membicarakan lagi hal ini. Semoga pada waktu yang terbaik. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain hal yang tersebut tadi? Ya, setelah saya menemui kepala sekolah, mungkin saya akan mencoba sharing dengan teman sesama orang guru bahasa Inggris dan bisa mungkin saya menambah pengetahuan saya bisa mencari di media sosial, di YouTube atau di Google tentang dongeng-dongeng legenda budaya kita. Oke, baiklah. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Nurhayati selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan mengembangkan dan menambah pengetahuan saya mengenai teknik bercerita, storytelling, dan bahasa Inggris lain yang saya ambil dari beberapa sumber. Langkah yang Ibu Nurhayati ambil sudah tepat. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Nurhayati. Ya, syukurlah Ibu ya. Setelah saya bercerita dengan Ibu, sekarang saya sudah agak lega ya. Karena jujur saya juga merasa takut ya mengambil langkah ini. Apalagi sampai kepala sekolah itu rasa kecewa dengan kita seperti itu, Bu. Syukurlah Bu kalau sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Nurhayati lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, komitmennya saya akan terus berlatih ya Bu ya, berlatih kemampuan bercerita dalam bahasa Inggris. Ini merupakan tantangan buat saya ya, agar dapat mengembangkan kemampuan storytelling dan bisa menyalurkan kepada murid-murid saya. Nah, terus saya juga tidak lupa akan terus berbagi dan bekerja sama dengan guru-guru yang lain agar bahasa Inggris di sekolah kita dapat berkembang dengan maju dan berkembang. Oke. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Nurhayati? Ya, jelas ya, saya butuh dukungan dari kepala sekolah ya. Setelah itu, saya akan mencoba terus berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman yang mempunyai kemampuan di bidang mendongeng agar kami bisa saling berbagi. Ya, tepat sekali. Itu ide yang bagus sekali, Bu Nurhayati. Semoga dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan sudah alhamdulillah saya merasa agak sedikit lega. Semoga dengan ini saya bisa menjadi guru yang baik bagi murid saya, bisa berbagi ilmu yang sudah saya pelajari. Gitu. Amin, amin. Sama-sama Bu Nurhayati. Ya, maaf Ibu ya, saya sudah menyita waktunya. Sekali lagi terima kasih atas saran dan masukannya. Saya permisi dulu ya Bu ya, saya mau ke kelas lagi karena masih ada jam pelajaran. Saya pamit Ibu ke kelas. Ya, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya. Suara Ibu Lestari. Bu Marlina tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nurhayati. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan pasca observasi. Bagaimana Bu perkembangannya setelah melaksanakan coaching? Ya, terima kasih Bu Lestari. Setelah praktek coaching tadi ya, menurut saya coaching tersebut telah bisa mencari atau menemukan sendiri solusi atau jalan keluar atas permasalahannya. Kemudian coaching juga dapat memunculkan ide-ide sendiri, ide-ide yang baru, apa-apa yang akan dilakukannya terhadap rencana yang akan dilakukannya
yang akan datang. Menurut saya seperti itu, Bu. Oh ya, Bu. Apakah menurut Ibu dari coaching yang sudah Ibu laksanakan indikator dari permasalahan tadi, Bu? Iya, kayaknya indikatornya coach tersebut sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi setelah saya menstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan, menstimulasi coach tersebut telah menemukan atau mendapatkan solusi atas permasalahannya. Kemudian dia ada beberapa ide yang akan dilakukan terkait rencana aksinya. Menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching antara Bu Marlina dan Bu Nurhayati tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Marlina tadi sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nurhayati sehingga Bu Nurhayati bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, apa yang perlu Ibu kembangkan dalam coaching tadi Bu? Menurut saya ya mungkin kompetensi pertanyaan-pertanyaan bobot mungkin akan saya tingkatkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya sehingga bisa mengarahkan coaching untuk mencari solusi atas permasalahannya. Itu, Bu. Oke, Bu. Demikian observasi kita kali ini ya, Bu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.